Males Maaf baca. baca. On Earth, we're briefly gorgeous. Ocean Vuong. Ada Ina di sini. Ina adalah Halo. vokalis dari band Ibu Kota, Wede. Kastra, dan dia juga lulusan psikologi dari sebuah kampus di Aussie sana. Ini buku soal apa? Coba jelasin dalam satu kalimat saja. Ya, jadi tentang satu orang cowok nih, namanya Lil Doc. Jadi dia seorang Vietnamese American yang pas waktu kecil dia harus migrasi ke US sama nyokapnya sama neneknya gitu. Nyokapnya namanya Rose, neneknya namanya Lan. Kenapa mereka harus migrasi? Karena pada saat itu lagi ada Vietnam War antara North Vietnam sama South Vietnam. North Vietnam ini di backup sama Russia dulunya Soviet Union gitu. Nah, pro komunis gitulah. Terus yang satunya yang South di backup sama US. Nah, kebetulan desa mereka tuh ada di South, dan pada saat itu lagi di attack sama North lah, North Vietnam gitu, army dari situ. Nah, makanya untuk menyelamatkan diri, maksudnya mereka migrasi ke US. Main plotnya di sini adalah ini bukunya sebenarnya tentang si Lil Doc ini yang nulis surat ke nyokapnya. Nah, yang menariknya adalah sebenarnya nyokapnya ini being an immigrant, dia nggak bisa sebenarnya bahasa Inggris, limited banget lah bahasa Inggrisnya. Dan dia illiterate juga, dia nggak bisa baca bahasa Inggris, dia juga nggak bisa baca Vietnam sebenarnya gitu. Karena pendidikan dia cuma sampai pendidikan dasar lah gitu. Nah, terus menariknya lagi sebenarnya si backgroundnya mereka ini, si Rose ini nyokapnya, dia bisa dibilang punya PTSD lah, punya stres karena dia harus melewati war itu. Terus juga dia sebenarnya lahir dari perempuan Vietnam yang dulunya kerja sebagai prostitut atau PSK. Jadi perempuan Vietnam dan kliennya pas waktu jadi PSK orang Amerika gitu. Yang sebenarnya sampai sekarang dia nggak tahu nih, si Rose ini nggak tahu bokapnya ini siapa gitu. Terus dia harus ke Amerika yang situasinya beda gitu kan, bahasanya beda, rasnya beda segala macam gitu. Nah, sampai akhirnya mungkin dengan segala tekanan ini dan dia juga dia abuse juga sama suaminya gitu dulu. Nah, mungkin dengan segala sesuatu stres ini segala macam, akhirnya dia juga kayak gitu ke anaknya, ke Lil Doc gitu. Akhirnya dia abusive juga ke Lil Doc, both mentally sama physically gitu. Mereka tuh imigrannya pindahnya pas waktu si Lil Doc-nya masih kecil. Oh, Lil Doc juga lahir di Vietnam juga dong kalau gitu. Iya, lahir di Vietnam tapi kayak nggak lama langsung pindah mereka. Langsung pindah. Jadi nanti si plotnya ini, kotanya sebenarnya ngaruh juga sih di ceritanya nanti gitu. Lil Doc ini sebenarnya dia vulnerable banget lah gitu kan dengan semuanya ini, dan dia struggling with his gender juga, sexuality juga gitu. Nah, gue nggak tahu nih kenapa dia struggling sama sexuality, maksudnya kenapa dia gay apa segala macam, apa memang dia gay aja gitu. Why are you gay? Who says I'm gay? Atau ya gitu kan, maksudnya tapi dia memang dari kecil tuh sangat feminine gitu loh. Ya ya mungkin juga raised by women juga, jadi dia lumayan feminine, lumayan kayak kalau misalnya, dan dia dari kecil juga dibully sama teman-temannya gitu kan, karena dia beda sendiri gitu. Dan ketika dia dibully itu dia nggak bisa ngomong apa-apa kan gitu, karena dia nggak tahu caranya gimana gitu, jadi paling cuma nangis doang atau teriak gitu. Terus juga ya itu semua lah gitu kan, dan ternyata dia gay juga gitu, sempat dulu pas waktu, dan bahkan dari kecil gitu dia sempat pas di Amerika sempat ada temennya yang baik lah sama dia gitu, cowok. Terus akhirnya dia ngikutin temennya kemana-mana segala macam, ngirain mungkin temennya juga suka gitu kan, kayak dia lumayan kayak salah mengartikan kebaikan temannya ini as affection gitu, dan ternyata dia memang dari kecil udah gay gitu. Maksudnya ceritanya dari awal sampai akhir tuh sebenarnya non linear, jadi kayak back and forth gitu lah, dari dia kecil ke dia dewasa sampai dia remaja ke kecil lagi gitu kan. Tapi intinya dia memang
terus-terusan nulis nih surat ke nyokapnya yang illiterate gitu. Dan what interesting is that karena nyokapnya ini illiterate, sebenarnya kan dia nggak ngerti nih apapun yang diceritain kan gitu. And I guess that's what's liberating from here gitu loh. Jadi kayak dia sebenarnya bisa confess apapun, tapi sebenarnya nyokapnya nggak tahu gitu. Oh ya, terus ada juga momen di mana kayak, maksudnya what's interesting is that nyokapnya ini, maksudnya jarang nih, biasanya orang tua itu selalu ngebangga-banggain anaknya kan gitu. Kayak pengen lo banget pengen kayak anaknya sukses lah, anaknya bercahaya, apalah segala macam, besar jadi orang gitu kan. Nah tapi yang menarik di sini nyokapnya malah nggak kayak gitu. Nyokapnya pernah bilang ke dia kayak don't draw too much attention to yourself because you're already Vietnamese, dia bilang gitu. Jadi kayak intinya mungkin kalau misalkan dilihat pertama kali kayak, oh mungkin kenapa ya nyokapnya aneh banget gitu kan, kayak ngomong kayak gini ke anaknya sendiri gitu, bukannya bangga atau kayak gimana. Tapi sebenarnya kalau misalnya dipikir-pikir lagi, sebenarnya it's her way to protect him gitu, karena dia tahu gitu, maksudnya mereka udah beda gitu, kayak ya udahlah at least lo bersembunyi aja supaya lo bisa survive di dunia ini gitu dengan segala keunikan lo gitu kan. Ini mirip gitu cerita sih. X-Men gitu gak sih? Ya mutan gitu, terus diketahui, oh kalau punya sayap gitu, gak boleh punya sayap, bener? Iya, bener-bener mungkin. Dan bedanya dia X-nya XX kromosom gitu, kayak homoseksual gitu. Kriminal dong, Dar. Tapi kita memang selalu suka sih kalau kita ngomongin homoseksual di Malas Baca ya. Kita ngomongin homoseksual dan hubungannya dengan literasi dan buku gitu. Kita jarang homoseksual yang goblok dan ngaco gitu. Oke, banyak yang pintar ya? Pintar gitu, banyak yang pintar. Dalam konteks ini ya gitu. Tapi dalam konteks lain sih, gue nggak tahu. Mungkin tetap banyak pintar sih. Iya, kenapa ya? Mungkin apa karena mereka banyak melakukan refleksi diri gitu, sampai kayak tekanan-tekanannya gitu. Iya. Gue punya satu teman gue yang gay dan dia open ke keluarganya. Keluarganya itu sedih bukan karena dia gay, keluarganya sedih karena bapaknya bilang gini sama dia, bapak sih nggak apa-apa ya kamu suka sama laki-laki gitu, nggak apa-apa, nggak masalah, laki-laki kan, tapi hidup kamu bakal susah. Si tokoh utama kita, Little Dog ini, kalau menurut beberapa review kan dia adalah semi autobiografinya si Ocean. Iya, Ocean Vuong. Biasanya Ocean Vuong juga in some way dia gay. Iya, dia gay. Okay. Dan dia udah open about it gitu. Anyway, balik ke Ocean Vuong dan semi autobiografinya ini. Ibunya kerja apa di Amerika? Jadi dia kerjanya di salon gitu, manicure. Maksudnya ini juga mungkin representasi. Biasanya orang-orang imigran tuh kerjaannya ya hard labor gitu, bukan yang kayak pakai otak gitu loh. Jadi lebih yang kayak apalah kerja di salon, kerja di apa. Dan nggak tahu sih kenapa, katanya sih kalau misalkan imigran tuh banyak identik dengan salon kerjanya gitu. Jadi si Little Dog ini waktu remaja dia juga kerja hard labor gitu di farm rokok gitulah. Jadi di tempat kerjaannya dia ini, di tobacco farm yang dia kerja ini, dia akhirnya ketemu sama satu cowok namanya Trevor. Trevor tuh kayak Southern gay banget. Gue kemarin kan habis nonton Tiger King kan, jadi kayak wow, gay tatoan. Iya, Southern lumayan absurd sih, tapi kaget ya. Ya anyway, jadinya si Trevor ini cucunya yang punya farmnya, dan dia awalnya tuh kayak direpresentasikan kayak very maskulin gitulah, yang kayak pakai jaket army, terus kayak ya pokoknya badass banget lah, kayak ngerokok, pakai drugs segala macam gitu kan. Nah sebenarnya ini tuh di buku ini dia memang simbol maskulinitas lah di sini gitu, karena setiap dia ketemu sama si Little Dog ini juga memang benar-benar assert dominance terus gitu kan. What's interesting is that maksudnya ini awalnya kelihatannya gitu kan, maksudnya dia kayak very masculine apa segala macam gitu. Tapi sampai akhirnya mereka menjalani hubungan itu ya kayak ketemu lah segala macam. Apa? Dia yang di atas. Iya, dia yang di atas. Okay. Nah, dia yang di atas nih, dia dominan segala macam gitu kan. Menariknya karena ternyata di satu hubungan itu kayak nggak peduli itu laki-laki sama laki-laki atau laki-laki sama perempuan, ada gitu, maksudnya yang dominant sama submission tuh ada juga gitu kan ternyata. Dan di sini tuh
kelihatan banget kalau misalnya Lil Doc yang sangat submissive dan feminine gitu. Sampai sempat sih ini kayak agak explicit sedikit, cuman sempat ada scene di situ. Jadi biasanya tuh mereka kalau hubungan seksual biasanya kan si Trevor kan yang dominan nih, yang di atas segala macam gitu. Tapi sempat mereka experimenting, terus pengen nyoba nih si Lil Doc yang di atas gitu. Nah, tapi di momen itu kayak sebelum mulai even kayak si Trevor-nya langsung kayak nolak dan langsung implying gitu, kayak secara otomatis dia bilang kayak, oh enggak, ini kayak kalau misalnya kayak gini mah buat cewek, buat bitch, kayak buat lo gitu. Jadi kayak secara nggak langsung dia nggak imply kayak Lil Doc nih lemah nih gitu, lo cewek, lo ini gitu. Trevor ini juga dia problematic juga gitu, maksudnya dia di luar nih sok yang kayak sok kuat, sok jagoan segala macam, tapi sebenarnya dia di dalam tuh broken juga gitu, karena kayak backgroundnya dia bokapnya dia alkoholik, terus dia juga sebenarnya kan maksudnya kelihatan banget tuh gimana caranya dia sok kuat segala macam, dia in denial of his own sexuality gitu sebenarnya gitu kan, kayak dia kayak sedangkan maksudnya mungkin Lil Doc lebih accepting ya di sini gitu, tapi kayak si Trevor ini yang selalu kayak dia sempat nanya juga even kayak Lil Doc gitu kayak, lo bakal gay selamanya nggak gitu kan, terus si Lil Doc bilang kayak ya maybe gitu, iya, terus kayak si Lil Docnya jawab maybe, iya, terus dia yang kayak dia diem tapi sambil mikir gitu, kayak in denial lah intinya gitu gitu sih. Maksudnya iya ya, menarik ya. Beberapa orang memang mostly yang hijrah ini menurut gue dan temen gue yang kita ngobrol ini adalah orang-orang yang memang galau gitu. Kemungkinan juga ketika mereka homoseksual mereka lebih ke queer daripada ke gay gitu. Kan ada joke tuh, tau nggak? Ada joke lucu banget tuh si. Jadi di Amerika tuh hubungan LGBTQA BCDEFGA. Iya. Panjang ya. Panjang. Dan semakin banyak kan semakin lama gender tuh kayak gender spektrum, banyak macam-macam. Di mobil dia ada di mobil, anggaplah ini mobil kendaraan politiknya LGBTQA BCDEFG gitu ya. Terus tebak kalau dari penonton dia, siapa yang jadi supir mobilnya gitu. Kalau ini adalah mobil aktivisme. Oh, gua tahu tuh jokesnya tuh. Ntar kalau gua nebak ketahuan dong. Ya coba, nggak apa-apa kalau gitu, gue nggak usah nebak deh. Siapa Jak? Yang jadi supirnya itu. Gue lupa. Gue lupa. Jadi kayak ada. Kan misalnya ada orang dengan beda-beda jenis spektrum nih. Siapa supirnya? Siapa yang ngendaliin itu mobil aktivisme LGBT? Jadi yang ngendaliin mobilnya itu kalau di Amerika udah pasti dia gay sama white. Jadi white male gay gitu. Itu ngendaliin mobilnya, ngendaliin arah perjuangan LGBTQA gitu. Karena dia dominan atau gimana? Dominan gitu. Jadi sebenarnya dalam hal ini kita ngomongin soal, kita nggak bisa ngomongin equality juga ketika kita ngomongin LGBTQA dengan spektrum itu dalam konteks bahkan negara liberal dan negara demokrasi sekalipun gitu yang sudah terbuka sama itu, power relation tetap ada gitu. Karena itu dibuat sama sejarah ya. Gitu. Jadi udah pasti yang ngendaliin yang paling tinggi posisinya adalah gay, putih. Karena kalau gay kulit berwarna, itu beda lagi masalahnya. Jadi kalau diposisikan posisinya si Little Doc ini, ya memang selalu akan dipaksa submit. Karena dia imigran, dia gay tapi dia imigran. Itu satu, itu keren sih, cara si komedian ini ngomong keren sih. Yeah, that's interesting. Ini belum masuk yang lucunya nih, lucunya Taiwan orang ini lucunya gila. Oke, let's say ada gay kulit putih bawa mobil. Sebelahnya siapa? L. Kenapa L? Iya, kenapa L ya? Karena dominan juga, nggak tahu. Sama-sama dominan, satu. Dan mereka nggak bakal pernah nyambung. L sama karena beda G, preferensi itu nggak pernah beda preferensi seks. Mereka nggak bakal nyambung. Yang L sukanya sama perempuan, yang G sukanya sama laki-laki. Nggak mungkin nyambung nih LG nih. Iya. Nah, yang tengah adalah yang bisa nyambung kedua-duanya. Siapa? B. Ya kan? Jadi B ini disayang sama dua-duanya sayang L benci G benci L, tapi L dan G sayang sama B. Iya. Bisa dipakai sama dua-duanya.
Terus B, habis oh itu yang paling kasihan siapa? T berarti. Saya T T. kan? Kenapa T. T kasihan? Nah, T kan masih bisa dipengenin sama B sebenarnya gitu ya. Iya Jadi sih, B benar. sama T pasti di belakang tuh. L sama G di Mhm. depan, B sama T di belakang. Tapi T nggak bakal dipengenin sama L sama G, dibenci sama L sama G. Gitu ya. Dan di saat yang sama ketika dalam perjalanan itu, di mobil itu, yang paling susah untuk kencing adalah T. Karena kalau mampir di tempat Iya kencing, sih. T nggak ada toiletnya. Anjir, iya juga ya, benar. Kasihan. Kayak, aduh, gue mau kencing di mana? Gitu kan. Terus konflik itu mulai ada ketika ada lagi orang mau hitchhike. Ada orang hitchhike nih. Gimana tuh? Semua bikin berantem semua orang. Karena yang hitchhike itu Q. Bang Dosa. Iya, jadi si Q ini membuat konflik ke semua, ke L, G dan B dan T. Q ini membuat konflik. Karena Q sebenarnya adalah orang yang masih galau dia posisinya di mana. Iya sih, Jadi benar. yang berempat itu benar-benar berusaha untuk membuat Q menjadi bagian dari Iya, mereka iya. gitu, kayak lo baik aja, enggak, lo Benar. L aja, enggak, lo G aja gitu. Kayak gitu. Iya sih, benar. Karena dia sangat fleksibel ya. Sangat fleksibel dan memang belum tahu dia mau kemana, yang Belum pasti tahu, dia merasa iya. bahwa dia nggak straight gitu. Nah, kalau kita bicara soal dalam novel ini, perjalanan si Little Dog ini, apalagi yang terjadi, Nak? Di keluarganya sendiri gimana? Tadi kan maksudnya si nyokapnya ini yang abusive, benar-benar abusive ke Little Dog. Terus juga dia kadang-kadang juga flashback gitu. Jadi kalau misalnya ada trigger sedikit nih gitu, sempat ada satu kejadian fireworks nih di dekat tetangganya dia gitulah, yang ngidupin fireworks. Terus si nyokapnya langsung yang kayak nyuruh yang lain kayak, oh sembunyi apa segala macam gitu kan, kayak udah panik sendiri gitu. Terus neneknya kirain kan dia neneknya bakal panik juga kan. Terus neneknya bilang gini kayak, oh it's only 3 shots. Intinya kayak nyokapnya sama neneknya ini kadar PTSD-nya beda gitu loh. Mungkin neneknya ini emang udah berperang gitu, maksudnya emang beneran ngelihat dengan matanya dia sendiri gitu kan, kayak tembakan lah apa segala macam. Tapi kalau misalnya si nyokapnya ini suara kencang aja dia udah takut gitu. Anehnya adalah gimana ya, si Rose ini tuh memang abusive ke Little Dog, tapi dia sebenarnya juga peduli gitu. Neneknya pun gitu, neneknya nggak abusive sih, neneknya peduli juga gitu sama Little Dog gitu kan. Kayak tadi, maksudnya kayak ada cara-cara aneh yang ibunya lakuin ke Little Dog, tapi sebenarnya itu buat ngeprotek dia gitu. Kayak namanya dia sendiri gitu, Little Dog, itu katanya sih kalau misalnya di Vietnam, di desanya mereka tuh ada satu tradisi, namain anak mereka tuh after kayak the most horrible things gitulah, hal-hal negatif. Iya, jadi kayak ini, kayak misalnya Little Dog atau kayak apalah fake face atau apa gitu. Nah, jadi sebenarnya kenapa Corona mereka gitu namain ya. Corona gitu kan. Iya, mereka namain kayak anaknya negatif tuh sebenarnya untuk ngusir evil spirit. Kayak di Jawa juga kan? Oh, Jawa gitu juga ya? Iya, kalau misalnya lo tau ini nggak istilah berat nama? Saya tadinya dikasih nama Bimo, tapi di situ Keberatan. terlalu berat gitu, dia suka sakit. Oh my god, kocak juga ya. Iya ya. Dia nggak pernah sakit lagi. Menarik. Gitu. Menarik. Iya, sih. itu Harusnya lucu ya. semiotika simbolik culture-nya gitu, simbolik ordernya gitu, bahwa kalau nama itu kan lo bawa sampai mati ya, dia nempel di lo gitu, orang nyebut itu. Dan kalau memang tidak cocok dengan karakter lo sebagai manusia, ya dia harus ganti namanya. Kalau nggak ganti, lo akan entah lo sial terus, lo sakit terus gitu, vulnerable dan lain-lain. Si Lil Dog ini dinamain Lil Dog, dia sering sial gitu atau buat ngusir setan, atau terus ibunya akhirnya dia berapa beruntung terus. Gue nggak tahu ini nama asli apa nama sebutan dari nyokapnya gitu kan. Nah cuman dan gue nggak tahu sih hubungannya kayak ini Little Dog jadinya kayak dia sial terus gara-gara nama dia Little Dog atau gimana. Tapi sebenarnya tradisinya dia adalah justru malah untuk supaya dia nggak sial gitu, supaya kayak nggak didatengin setan lah apa gitu. Jadi kayak biar ini cuman anjing doang gitu, kayak aduh setannya kabur. Ini anjing doang. Iya kayak gitu sebenarnya tujuannya gitu kan. Dia sempat nih confess 2 tahap nih, dia confess ke nyokapnya. Yang pertama dia sempat lewat surat, dia bilang kayak gue ketemu nih satu anak laki-laki namanya Trevor gitu kan, dan gue suka apa segala macam. Terus dia sempat bilang nih satu kata-kata ke nyokapnya yang gue suka banget. Dia bilang I got what I wanted. A guy swimming towards me. Except I am no sure. I don't know what I had broken from to get here. Jadi intinya dia kayak, gue nggak tahu nih gue udah
sehancur apa, sebroken apa sampai gue bisa suka sama cowok dan ketemu dan gue seneng gitu. Dia bilang gitu ke nyokapnya. Itu secara tertulis gitu. Dan sampai satu waktu dia akhirnya secara memberanikan diri nih, akhirnya dia ngaku beneran ke nyokapnya secara lisan. Terus dia bilang nih kayak, gue gay, tapi dia nggak ngomong di bahasa Vietnamnya dia ngomong pakai bahasa Inggris. Karena menariknya lagi adalah di bahasa Vietnam tuh gay itu bahasanya PD, diambil dari kata pedofil. Jadi kayak iya, jadi dari kata pedofil dia. Nah makanya dia nggak mau kan, kayak maksudnya dia nggak mau dan dengan bahasa yang kayak udah langsung kayak nge-degrade dia gitu kan. Udah nih dia confess, nyokapnya kayak shock sebentar, diem segala macam. Tapi ternyata nih kayak nyokapnya tuh ada rahasia juga gitu. Sampai akhirnya dia confess juga ke Lil Doc, ternyata dia pernah aborsi dulu. Sebelum punya anak. Jadi kayak tadinya tuh, jadi anehnya kayak tadinya Lil Doc yang mau confess, dia malah jadi shock sendiri gitu kan. Ternyata nyokapnya punya rahasia lain yang dia nggak tahu gitu. Jadi ternyata sebelum si Lil Doc ada, dia udah punya anak duluan, sebenarnya hamil gitu. Hamil, terus dia aborsi waktu dia masih muda lah ceritanya gitu. Nah, gitu. Terus habis itu udah nih waktu berlalu segala macam. Chapter lain si Lil Doc udah dewasa, dia akhirnya udah sekolah lah, dia kuliah di New York. Dia pindah nih dari Hartford, Connecticut ke New York. Nah, waktu dia lagi belajar segala macam, tiba-tiba dia dapat kabar kalau misalkan Trevor meninggal gitu. Nah, iya, si Trevor ini meninggal dan ternyata tuh meninggalnya karena drug abuse. Trevor ini cuman salah satu contoh dari kayak busuknya Amerika gitu kali ya. Maksudnya sekian banyak kasus-kasus overdosis atau kasus narkoba di US sebenarnya itu. Dan di Hartford dia cerita juga kayak maksudnya bukan cuma Trevor doang yang meninggal gara-gara itu, tapi kayak teman dia ada 4 atau 5 tuh meninggal gara-gara drug abuse juga gitu. Terus dia sampai ngebahas kayak banyak perusahaan pharmaceutical company yang sebenarnya salah juga gitu. Awalnya nih gue lupa nama drugnya kayak Oxycontin. Itu benar. Nah itu si Oxycontin ini dulunya kan dipakai buat cancer patients kan, gitu kan, kayak dilegalin buat cancer patients. Tapi ternyata lebih banyak yang abuse gitu, banyak yang dipakai buat non cancer patients gitu, sampai akhirnya banyak yang overdosis itu. Sampai dia ngasih contoh gitu, lucu banget kayak si siapa namanya Lil Doc ini pernah di satu tempat lah sama neneknya nih ngobrol sambil nonton TV gitu kan. Terus dia nonton TV, terus dia ngelihat ada kayak sekumpulan buffalo gitu ngikutin satu sama lain sampai mereka sama-sama terjun dari cliff gitu. Iya, terus kayak neneknya nanya kayak kenapa ya, maksudnya kayak kenapa lu ngikutin keluarga lu buat mati gitu kan. Terus neneknya bilang gitu kayak seharusnya mereka ada stop sign tuh di situ biar nggak ngikut-ngikut gitu, biar nggak mati gitu kan. Terus dia ngebahas kayak tapi emang ngaruh ya maksudnya stop sign, kayaknya maksudnya ada juga nih tetangga gue yang dia punya anak 2 gitu. Terus dia sempat ngasih petisi buat ada stop sign di jalanan perumahan dia lah gitu, supaya anak-anak nggak bahaya segala macam. Tapi buktinya apa, kayak anak-anaknya dia dua-duanya overdosis gitu, kayak meninggal overdosis. Tapi kayak jadi stop sign-nya nggak ngaruh nih gitu. Kenapa harus nyemeng? Kenapa wajib harus baca buku ini? Karena semua, kalau misalkan lo sedikit masokis dan butuh yang sedikit depresif gitu kan, yang depressing banget dan yang kayak lo haus akan violence, ya mungkin lo baca buku ini dan outcome-nya bisa 2, antara lo lebih stres lagi atau lo mendapatkan suatu outcome yang lebih positif. Bisa dua-duanya. Oke, terima kasih Ina, terima kasih Yana, terima kasih banyak. Untuk recordingnya dan kita akan potong-potong. Ya, bye kalian semua. Bye, thank you.